Ini what I know. Iya. Jadi gue mau menceritakan sedikit my family hobi kali ya, Iya. hobi ya. Jadi kita dari dulu, dari kecil, mungkin karena mbah kita, kakek kita ini punya kebiasaan sebagai pandai besi, membuat keris, segala macam, cangkul, segala macam. Jadi itu running in the family. Jadi kita menyatakan bermain dengan api itu kita biasa, bermain api. Ini fisik benar-benar main api itu misalnya tahu gelas bakarat yang pakai ditiup, itu dari dulu kita udah main begitu. Oh. Jadi memang itu di rumah tuh api itu biasa. Yeah. Anak gue yang 9 tahun can play fire gitu ya. Udah tahu ini biru dan lain sebagainya. Nah, kita itu biasa mengolah benda-benda menjadi gimana caranya kita ini dapat ini gitu ya. Yeah. Sehingga kita kenal ada namanya osmium. Osmium itu bendanya seperti besi, tapi lebih berat karena berat jenisnya besar dan dia oily. Osmium itu, OS itunya. Sehingga di Ceko dibuat untuk laras senjata. Karena laras senjata kalau pakai ferro atau pakai steel ditembak berapa kali ya melengkung. Okay. Jadi kalau merek-merek Glock yang tahan air segala macam itunya osmium karena dia oily. Lurus dan 100 tembakan juga nggak melengkung-melengkung gitu kan. Karena itu mahal gitu, benda ini mahal. Jadi kalau Indonesia juara sniper, jagonya tembakan, rule-nya adalah nggak ditembak sering-sering. Jadi habis nembak ini taruh lagi supaya dingin ini. Supaya melengkung gitu ya. Jadi, nah kita pernah terfikir mengenai osmium ini yang kita jadi dia kayak kelereng tapi oily. Apa yang terjadi kalau Indonesia memproduksi osmium tadi yang 99.9 ya, terus ini jadi propeller. Jangan-jangan kan semua benda yang berfriksi harus kasih oli kan. Kalau olinya cuma sedikit terus benda itu gitu, jangan-jangan pesawat jadi lebih cepat lagi. Yang tadi terbang cuma 900 km per jam bisa 1.800 gitu. Berarti teknologi ini bisa membuat dunia kan pesawatnya lebih cepat. Nah, pesawatnya lebih cepat. Ini lempengannya nggak pakai silikon nih. Berarti untuk maju misalnya untuk kita tinggal di Mars sekarang berapa? Perlu 3 bulan kan perjalanan dari ini. Nggak tahan kita 3 bulan main catur tiap hari, kepala kita pening, bener nggak? Gimana caranya ke sana cuma 8 jam? Itu berarti yang dirubah adalah mineralnya. Nah, tadi ada osmium, palladium, tantalum, europium, germanium, dan lain sebagainya. Benda itu kalau kita lihat karakternya, you will amazed sama benda-benda yang Allah ciptain itu gitu ya. Jadi 130 unsur periodik itu kalau benda-benda yang logam tadi yang sebelah kanan bawah itu yang kita bilang rare earth tadi, waktu kita mainin itu, kita pernah terpikir itu. Nah, proses ini kita mainan rumahan. Jadi saat ini kita ada sebuah benda yang saat ini kita ekspor udah hampir 30 tahun tapi skala rumah cuma 20 kilo sebulan. Gue nggak bisa sebut namanya sekali lagi ya karena bukan konsum publik. Kita udah kontrak dengan perusahaan kimia terbesar di suatu negara lah. Kita sebutin aja Inggris gitu ya. Nah, suatu hari kita dapat undangan dari TCC, Tianjin China Chemical. TCC di kota Tianjin. Jadi kita tahu bahwa Cina itu punya 7 BUMN. Nah, sebenarnya BUMP, Badan Usaha Milik Pemerintah sebenarnya. Karena kan milik Partai Komunis Cina, bukan milik ini ya. Ini harus disadari bahwa BUMN di Cina itu milik Partai Komunis Cina gitu. Sehingga 7 politbiro itu kan komisaris di sini. This is my true story 2 years ago. Suatu hari gue diundang sama TCC, dia nanya, alat ini gue dapat dari perusahaan ini, gue bisa beli nggak? Gitu ya. Gue bilang sama kakak gue, Kak Mas, gini. Udahlah, berangkat aja katanya. Gue di first class. Mendarat sana, red carpet, masuk tinggal di sebuah tempat gitu. Hampir 7 hari di sana. Yang surprise adalah mereka semua S2 overseas. Jadi bahasa Inggrisnya kayak air. Yang ngagetin gitu. Bahkan kepala labnya mereka yang umurnya 70 itu mereka 15 tahun di Perancis, 15 tahun di Amerika segala macam, bahasa Inggrisnya kayak air. Jadi saya bilang, waduh ini mah udah ya kita nggak ada masalah dengan komunikasi gitu. Dia nanya, boleh nggak kamu beli ini? Dia bilang kami nggak akan kasih. OS ini? Bukan, kita nggak sebut namanya ini benda ini gitu.